Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di lantai paling atas dari jembatan penyeberangan multiguna. Selain sebagai jembatan penyeberangan, di sini juga terdapat area kuliner yang cukup banyak pilihan bagi masyarakat para pengguna LRT Jabodebek dan juga KRL. Sebelum kita lebih lanjut melihat area kuliner yang ada, akses dari stasiun LRT Jabodebek menuju ke jembatan penyeberangan multiguna ada di sisi barat. Jadi setelah tapping keluar dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, kemudian berbelok ke arah kanan atau menuju ke arah utara ke arah lorong yang akan mempertemukan para pengguna dengan jembatan penyeberangan multiguna serta para pedagang UMKM kuliner yang berada di sepanjang dari jembatan penyeberangan multiguna baik di lantai atas ataupun di lantai bawah. Terdapat 7 gate atau gerbang yang dapat dipergunakan oleh para pengguna LRT Jabodebek pada saat keluar, termasuk 1 gate atau gerbang yang dipergunakan oleh para difabel. Baik, kita akan ke kanan. Di sini juga sudah disiapkan informasi menuju ke arah MRT, KRL serta kereta bandara. Jadi ada lorong yang menghubungkan antara stasiun LRT Jabodebek lumayan lebar di sini ke arah jembatan penyeberangan multiguna menuju ke stasiun MRT ataupun stasiun KRL Sudirman, atau selanjutnya bisa mencapai ke stasiun kereta bandara. Nah, pertemuan dari lorong stasiun LRT Jabodebek dan juga JPM ada di sekitar sini. Terdapat 1 lift yang dapat dipakai oleh para pengguna KRL, para pengguna LRT ataupun MRT, atau hanya para pengunjung yang ingin mencoba kuliner jalur negeri rasa di atas jembatan penyeberangan multiguna yang sudah selesai. Baik, di sini juga ada disediakan informasi yang cukup lengkap tentang proses pembangunan JPM Duku Atas ya, mulai dari tahap-tahapnya sampai selesai. Dana yang dibutuhkan untuk pembuatan JPM ini adalah 100,4 miliar, jadi cukup transparan ada di sekitar sini. Sesuai dengan namanya jembatan penyeberangan multiguna, maka area ini dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan, termasuk para pejalan kaki yang menjadi penumpang KRL, LRT Jabodebek, serta MRT atau kereta bandara, atau juga para pengunjung. Kemudian lagi para pesepeda dengan menggunakan sepeda lipat tentunya, lalu para difabel dengan kursi roda dan seterusnya. JPM ini berada persis di samping dari Waduk Setiabudi yang sudah sangat indah dan sudah jauh lebih bersih dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Terdapat juga area IPAL ya, atau instalasi pengolahan air limbah di sekitar sini, menjadikan Waduk Setiabudi makin baik lagi. Nah, informasi di sini juga disiapkan untuk para pengguna stasiun KRL, penunjuk arah stasiun MRT Duku Atas, kemudian juga stasiun BNI City. Walaupun secara perjalanan akan membutuhkan berjalan kaki, paling tidak jaraknya adalah sekitar 500 meter. Meskipun juga ada masukan-masukan yang cukup bagus dari para sahabat Honor Indonesia untuk menyiapkan yang namanya travelator ya, atau eskalator yang berjalan. Area kuliner di sini dibuka dengan bakwan Malang, kemudian teh tarik serta kopi Aceh. Jadi para penumpang yang akan berpindah moda transportasi dapat membeli lumpia dan seterusnya di sepanjang dari JPM. Baik, kalau kita turun ke bawah di sini kita akan tersambung dengan stasiun KRL Sudirman, karena di bagian atas ini hanya ada semacam balkon ya. Nanti kita lihat di bagian ujung. Lalu terdapat 2 eskalator dari lantai bawah ke arah atas atau ke arah stasiun LRT Jabodebek. Jadi secara posisi stasiun LRT Jabodebek lebih tinggi dibandingkan stasiun KRL Sudirman tentunya. Di depan sini juga disiapkan peta yang cukup besar dan cukup informatif bagaimana cara mencapai stasiun-stasiun ini serta lokasinya. Kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita akan bergerak lagi ke depan. Di sini ada es cendol, es jamu segar ya. Jadi bukan cuma makanan, terdapat juga minuman-minuman.
Tema kali ini adalah jalur negeri rasa. Jadi lebih banyak untuk menyajikan makanan-makanan berasal dari Nusantara atau seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Di sini ada es sinar Garut ya. Ditambah lagi ada pemandangan dengan kaca yang cukup lebar dibuka untuk para masyarakat yang menunggu kereta seperti ini. Ya, kereta LRT Jabodebek pada saat masuk ke stasiun LRT Jabodebek. Lalu bila memang masih mempunyai waktu, dapat menikmati sajian-sajian Nusantara yang sudah disediakan di sekitar sini. Tidak hanya kios pedagang yang ada, tapi juga disiapkan tempat duduk ya, ataupun bangku-bangku, meja-meja yang dapat dipergunakan untuk menikmati dari santapan yang dibeli ataupun minuman. Corak-corak batik di sini dipergunakan sebagai penutup dari area-area kios ya, ataupun cover. Tentunya sebagai pengenal dari masakan-masakan yang berasal dari Nusantara ataupun seluruh kepulauan dari Indonesia. Walaupun tidak lengkap, tapi paling tidak ini menjadi alternatif dan mungkin juga bisa jadi wisata kuliner dari warga para pengguna moda transportasi. Selain itu, suasana yang ada di sini dibuat se-instagramable mungkin. Jadi tidak hanya kalangan-kalangan orang dewasa ataupun orang tua, namun suasana ini juga cocok untuk para kalangan generasi muda ataupun anak-anak milenial atau juga anak-anak. Kita akan sampai di bagian paling ujung lantai atas. Di sini juga disediakan tempat makan ya, area tempat duduk di bagian tengah, kemudian area berjualan ada di pinggir kiri dan kanan atau sisi barat dan timur. Ujung dari lantai paling atas ini yang tersambung stasiun LRT Jabodebek Duku Atas adalah semacam balkon yang di sisi bawahnya terdapat akses menuju ke arah stasiun KRL Sudirman. Di bagian atas ini kita dapat melihat kota Jakarta dari sisi Jalan Galunggung ya, ataupun di sekitar Kali Ciliwung dan gedung Landmark. Cukup bersih areanya dan cukup tertata dengan baik ya. Kemudian dapat juga melihat pemandangan ke arah stasiun LRT Jabodebeknya sendiri di sisi selatan dari JPM. Seperti ini. Ya, ini adalah hari ketiga setelah diresmikannya stasiun LRT Jabodebek Duku Atas bersama beroperasionalnya LRT Jabodebek. Masih kita lihat cukup ramai dan antusias warga, walaupun kemarin sempat ada beberapa kendala yang kita dengar, yaitu adanya masalah pengereman ya, kemudian penumpangnya diturunkan, serta masalah kelistrikan. Semoga ini menjadi improvement agar LRT Jabodebek lebih baik lagi ke depan untuk melayani masyarakat Jakarta yang memang saat ini sangat membutuhkan moda transportasi massal. Kalau kita tidak mulai saat ini, maka kita akan kekurangan moda transportasi dan Jakarta akan tetap padat. Baik, kita akan masuk lagi ke dalam dari area kuliner. Di sini terdapat sate taichan, kemudian ada nasi tutuk dan nasi goreng yang dapat menjadi pilihan masyarakat yang transit di jembatan penyeberangan multiguna. Kemudian masih ada waktu yang tersisa menjelang kereta-kereta yang mengangkut para penumpang berangkat sesuai dengan jadwal. Area ini adalah area terbuka, mungkin agak sedikit panas pada siang hari, namun disiapkan kipas yang cukup besar. Nantinya kita tidak tahu apakah akan ada improvement lebih baik lagi. Paling tidak ini sudah mencukupi, memadai bagi para pengguna kereta ya. Pada saat berpindah moda transportasi, transit di sekitar sini, punya pilihan makanan, minuman, dan seterusnya, itu sudah menjadi nilai plus. Untuk menuju ke lantai bawah dapat menggunakan anak tangga yang barusan di samping kita, atau juga menggunakan tadi ada eskalator. Ya, bagi yang ingin alpukat bisa berhenti di samping anak tangga ini dan bisa menikmatinya duduk di meja yang ada di pinggir sambil menikmati pemandangan dari Waduk Setiabudi ataupun juga langit kota Jakarta yang sudah mulai kelihatan gedung-gedungnya setelah kemarin ada hujan ya sedikit, paling tidak seperti itu.
Baik, kita sudah sampai di lantai bawah setelah turun dari lantai yang sama dengan stasiun LRT Jabodebek. Di bagian sini kita akan melihat sisi lantai yang di bawah ke arah sisi selatan dari JPM. Area-areanya masih ada yang ditutup dengan spanduk-spanduk ya, karena mungkin belum siap bagi para pedagangnya. Jadi mereka akan membuat dekorasi terlebih dahulu, menyiapkan segala sesuatu, keperluan dan lainnya pada saat transaksi. Maka area ini diberikan spanduk seperti ini ya, atau banner-banner besar. Temanya kali ini adalah jalur negeri rasa. Jadi JPM sendiri adalah jalur, kemudian negeri rasa ini adalah masakan-masakan dari Nusantara yang ada di sepanjang JPM. Nah, event ini ada dari Agustus sampai September 2023 ini. Kita belum tahu nanti setelah itu akan ada program apa lagi untuk menarik minat dari para pengguna. Sebenarnya jembatan ini pasti akan digunakan karena sangat bermanfaat, menyambungkan dua moda transportasi saat ini secara langsung, walaupun cukup agak jauh ya, tapi paling tidak ini membantu masyarakat yang tadinya harus putar ke Jalan Sudirman lewat jembatan Ciliwung ataupun putar ke arah jalan flyover dari Rasuna Said, kemudian putar lagi masuk ke stasiun KRL. Dengan ada jembatan ini langsung menuju ke stasiun KRL Sudirman ataupun LRT Jabodebek. Kita akan turun di sekitar sini ke arah bagian bawah. Oh, salah. Ini eskalatornya yang samping ini ya, kanan. Bagian bawah adalah plaza atau area tempat menunggu dari mungkin angkutan-angkutan ojek online ataupun kendaraan-kendaraan pribadi yang menaik turunkan penumpang di sekitar sini. Terdapat di seberang sana itu adalah akses yang cukup landai yang bisa dipergunakan oleh para difabel menggunakan kursi roda seperti itu, ataupun para pesepeda naik ke atas sesuai dengan fungsinya JPM. Di bagian bawah sini terdapat tiang-tiang dari JPM yang sudah cukup rapi. Beberapa waktu lalu kita lewat di sini, masih banyak material-material yang masih ada di bawah dari jembatan. Ini adalah Waduk Setiabudi. Untuk naik ke atas juga di area ini menggunakan eskalator, jadi tidak perlu naik anak tangga manual ya. Nah, parkir saat ini kalau kita perhatikan di bagian bawah dari JPM atau plazanya ini, parkir masih ada di pinggir dari landmark, sisi arah landmark, termasuk untuk roda 4 dan roda 2. Meskipun itu bukan area parkir resmi, tapi nampaknya dipergunakan oleh para pekerja, para petugas di sekitar sini. Nanti setelah selesai secara menyeluruh di bagian bawah, paling tidak ini secara fungsi sudah dapat menghubungkan antara KRL dengan LRT Jabodebek. Mudah-mudahan terdapat area parkir atau kantong-kantong parkir yang memadai bagi calon pengguna KRL ataupun calon pengguna LRT Jabodebek. Kita akan naik ke atas. Di sini plafonnya sangat bagus ya. Nah, untuk para pengunjung yang ingin ke JPM dapat menggunakan eskalator ini atau lift ya, yang tidak ke stasiun KRL ataupun tidak ke stasiun LRT Jabodebek. Jadi JPM ini tidak hanya dikhususkan bagi para penumpang kereta, tapi juga bisa hanya untuk para pengunjung. Tergantung lagi ada event-event yang akan dibuat di sekitar sini, program-program. Ini sementara ini program kuliner ya, nanti kita tidak tahu apakah program-program lainnya mungkin ada pameran properti, pameran elektronik ataupun seterusnya. Koridor dilengkapi dengan petunjuk jalan bagi para tunanetra yang di bagian bawah atau para difabel. Terdapat vending machine juga ada di sini, sudah siap ternyata. Terdapat juga petugas yang memberikan informasi serta para pengunjung dapat bertanya kepada petugas apabila butuh arah, penunjuk arah seperti itu, atau menanyakan lokasi-lokasi lainnya. Di bagian bawah terdapat gerobak-gerobak batagor ya, ini makanan-makanan tradisional
dan juga makanan-makanan lokal. Ada tahu gejrot di sekitar sini. Jadi para pengguna LRT Jabodebek sebenarnya berada di lantai paling atas. Kemudian untuk menuju ke stasiun KRL Sudirman harus turun ke bawah melewati area-area kuliner seperti ini. Tentunya dapat beristirahat, dapat makan terlebih dahulu atau minum apabila waktu masih tersisa. Temanya juga di sini kita lihat batik ya, baik di atas ataupun di bawah. Nah, di bagian bawah lebih banyak di sini mungkin makanan-makanan kecil serta ada es krim tadi ya. Masih ada sate ayam Korea. Nah, ini dari luar negeri mungkin sate ayam Korea. Mungkin bisa dicoba. Terdapat semacam gate ya di ujung dari area kuliner, kemudian ke arah sana ini sudah menyeberang JPM-nya di Jalan Galunggung, lalu akan menyeberang lagi Kali Ciliwung. Nah, ini tentunya mendekatkan para penumpang dari sisi Duku Atas yang di selatan, yang di sekitar Waduk, dengan sisi Duku Atas di sisi utara di stasiun KRL. Pemandangan yang ada di luar sini adalah Kota Jakarta serta stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya. Tadi kita berada di atas sana, di atas balkon lantai paling atas dari JPM. Pekerjaan masih ada di sekitar sini, terutama untuk finishing beberapa lokasi, tapi itu tidak mengganggu secara fungsional dari JPM dan keleluasaan para penumpang yang menggunakan JPM ini. Barusan ada satu kereta masuk. Baik, kita akan lihat Kali Ciliwung di bagian bawah. Air dari Kali Ciliwung di sini cukup rendah ya, karena mungkin curah hujan Jakarta juga sangat-sangat kurang. Ditambah lagi ada polusi ya saat ini. Mudah-mudahan polusinya dapat teratasi dengan baik sampai beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan juga musim hujan nanti polusi hilang, serta penggunaan kendaraan pribadi dapat berkurang dengan makin banyaknya moda-moda transportasi massal yang ada di kota Jakarta. Beberapa sahabat Indonesia juga menanyakan kelanjutan dari LRT Jabodebek, apakah sampai ke Bogor atau tidak. Secara plan atau rencana akan sampai ke kota Bogor, yakni berada di sekitar ujung tol di Baranang Siang. Kemudian lagi LRT Jabodebek ini masih akan diteruskan ke arah barat, ke arah Selipi, ke arah Grogol. Nah, untuk area di atas peron juga terdapat bagian yang menjorok ke arah barat ya. Area tersebut juga akan dipergunakan untuk area komersial atau area bisnis. Kemudian bagian yang landai di sana akses bridge yang akan dipergunakan para pesepeda ataupun kursi roda ataupun lainnya. Kursi roda nampaknya menggunakan lift ya. Masih dikerjakan oleh para petugas dan pekerja di sana agar dapat selesai ya. Sebenarnya kita sudah sampai di ujung dari JPM yang terhubung langsung dengan peron stasiun KRL Sudirman di sisi utara. Di sini terdapat lift dan juga terdapat ini akses bridge turun ke bawah yang landai. Ya, ini cukup lebar bagi para pesepeda nampaknya. Sedangkan untuk para pejalan kaki ya yang cukup kuat dapat menggunakan eskalator. Ya, sudah mulai dipagar ya. Kemarin kita lihat masih belum di sekitar 2 minggu yang lalu. Ini liftnya. Kemudian untuk para pejalan kaki dapat menuruni anak tangga yang ingin menuju stasiun KRL Sudirman, sedangkan yang dari stasiun KRL naik ke atas dapat menggunakan eskalator. Ujung dari JPM ini yang menjorok di atas dari stasiun KRL Sudirman nampaknya adalah area yang dipergunakan oleh petugas ya di sekitar sini, mungkin jadi kantor, standby dan lainnya. Terdapat masih ada petugas di bagian bawah yang melakukan finishing terhadap pagar dari JPM ya, pagar akses JPM yang tersambung dengan stasiun KRL. Baik, ini suasana JPM tadi. Karena kita sudah sampai di ujung, kita naik kembali untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek di ujung JPM di sisi selatan. Di sini tinggal belok ke arah kiri masuk ke dalam stasiun, terdapat gate yang menerima kartu e-money, kartu flash, kemudian juga kartu elektronik lainnya, kartu uang elektronik.
Di sebelah kiri terdapat papan informasi yang cukup luas dan besar, cukup jelas tentang rute-rute dari moda transportasi kereta yang ada di Jakarta. Kemudian peta dari Duku Atas sendiri, ada stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya. Kemudian ada stasiun KRL Sudirman, di mana itu MRT yang huruf M. Biasanya huruf M kalau di luar negeri itu metro ya. Nah, kemudian ada lantai 1, lantai 2, lantai 1 itu ada peron juga ya di sini. Peron 1, peron 2 dan juga lantai 1, lantai 2. Lantai 2 itu di mana peron berada, lantai 1 tadi adalah yang di sisi bawah. Ya, di sisi bawah yang ada tiketing ini yang dimana kita berada. Lalu di bawahnya lagi adalah jembatan menuju ke arah stasiun KRL Sudirman. Mesin tiket juga ada yang otomatis bagi yang ingin membeli secara langsung, tidak melalui loket yang ada di depan sana. Nah, pintu masuk di sini gate-nya ada 7, 1 buat difabel. Sudah pukul 12:04 ya. Di sini juga ada para petugas yang disiapkan andai kata masyarakat butuh informasi, petunjuk arah atau pertanyaan-pertanyaan sekitar stasiun. Mereka tentunya sudah dibekali dengan pengetahuan itu sehingga dapat membantu masyarakat lebih baik ya, lebih jelas menuju ke destinasi masing-masing. Baik, begitu kurang lebih suasana yang ada di JPM beserta kulinernya. Jadi silakan datang dan juga dapat menikmati sambil menunggu kereta. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.